Penggerak Angkatan 11 dari Kota Palangkaraya. Pada video ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Lia Eksarini dari SMP Negeri 11 Palangkaraya. Saya Nasrullah Tajudin dari SMP Nahdlatul Ulama. Dan saya Agisana SPD dari SMP Negeri 1 Atap 1 Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya baik Ibu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini kita akan melakukan saya sebagai observer ya, karena Bapak mau melakukan coaching. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan Pak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penilaian yang kita lakukan hari ini. Kemudian ada kegiatan coaching, ini akan saya amati nanti dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada pada lembar observasi ini Pak ya. Kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana nantinya Bapak memberikan suatu pertanyaan yang berbobot pada coaching dan juga apakah itu sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya itu adalah kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi Pak ya. Kemudian dalam pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah dalam coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu. Dalam coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching? Kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan pada coaching pada kali ini itu lebih kepada mendengarkan aktif Bu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga Pak ya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan Bu adalah coach saya harap dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang ingin diterapkan. Silakan Bapak melakukan coaching. Saya cukupkan dulu untuk observasi tadi. Silakan lakukan dengan coaching. Terima kasih Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ini tidak apa-apa Ibu. Ada apa Bu? Ini Pak ada sedikit yang saya sampaikan. Bisa nggak, Pak? Bisa Bu. Bu silakan. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak, saya mau sedikit curhat Pak tentang masalah saya Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu ya. Nah, sebenarnya yang saya inginkan ini Pak mendapat solusi dari pembicaraan masalah yang saya hadapi Pak. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu hadapi. Mungkin saya bisa bantu Bu. Baik Pak, begini Pak, saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini Pak. Kebetulan pelajaran saya ini kan pelajaran sejarah, jadi anak-anak itu kelihatannya kurang tertarik gitu Pak terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan gitu.
Oh, berarti masalahnya anak ini kurang tertarik ya Bu ketika pelajaran sejarah. Kalau boleh tahu Bu, dari skala 1 sampai 10, andai misalnya skala 1 itu tidak tertarik, kemudian skala 10 itu siswa antusias atau tertarik dengan pelajaran, kira-kira Bu, anak-anak ini masuk skala yang keberapa Bu? Kalau dari yang saya alami di kelas malah kemungkinan anak-anak saya di kelas itu skala ketertarikannya terhadap mata pelajaran sejarah itu bisa sampai cuma 6 Pak, bahkan 5 gitu. Apalagi kalau yang terakhir itu Pak bisa sampai 5 itu Pak, karena kan mereka sudah mulai ngantuk, ada yang cuek aja gitu kan, begitu Pak. Oh. Dari skala tersebut Ibu, kira-kira apakah Ibu punya kekuatan diri untuk merubah lebih baik keadaan tersebut Ibu? Apa ya Pak kira-kira? Kekuatan yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih inovatif Bu, kira-kira ada? Oh mungkin ini Pak ya, kekuatan ya siswa itu Pak, mungkin siswa saya sendiri, kemudian sarana prasarana yang memadai dan guru yang kreatif kayaknya Pak. Gimana itu maksudnya Bu ya? Ini gini Pak, kalau kekuatan siswa itu kan artinya bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana prasarana yang ada sekolah gitu Pak. Betul Ibu, pembelajaran yang tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Iya, maksudnya seperti itu Pak. Mungkin pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak itu Pak, atau kebutuhan siswa kita gitu kan Pak. Mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Pak, karena mereka merasa diperhatikan dan merasa dihargai gitu Pak. Berarti ini menuntut guru untuk sekreatif mungkin Bu dalam mengelola pembelajaran di kelas, apalagi hal seperti ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu, pembelajaran yang menghamba pada murid. Betul Pak, saya juga akan mencoba nih Pak pembelajarannya inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi guru saya dan memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Pak. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depan ini saya akan ini Pak membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, kemudian penggunaan game dalam pembelajaran, krisis mungkin. Oh, bagus itu Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Apa ya Pak? Kalau boleh nih Pak, saya mau mengajak anak-anak nih untuk di saya di lapangan gitu Pak, tentang situs-situs yang bersejarah yang ada di kota kita gitu Pak. Boleh nggak kira-kira? Nanti kita berkolaborasi dengan program lain. Wah, itu ide bagus Bu. Lalu bagaimana Bu dengan proses penugasan siswa? Setelah kegiatan tersebut mungkin saya akan memberikan penugasan siswa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya Pak, dan disesuaikan juga dengan gaya belajar mereka. Misalnya untuk siswa yang visual mungkin tugasnya itu mungkin membuat magnet gitu. Kemudian siswa yang auditori mungkin ditugaskan untuk presentasi. Kemudian siswa yang kinestetik mungkin ditugaskan untuk pembuatan video gitu Pak. Itu langkah yang bagus Ibu. Itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Sekarang saya merasa lega setelah berkomunikasi dengan Bapak. Setidaknya ada sedikit pencerahan buat saya Pak dalam melakukan perubahan ke depannya. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi Bu? Untuk hal tersebut Pak, mungkin dalam proses belajar mengajar saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media dan metode yang supaya siswa lebih antusias dalam pembelajaran sejarah saya. Iya Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Nah, itu juga masih dalam pemikiran saya Pak. Mungkin
saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat gitu Pak ya, agar dapat bertukar pikiran dan mencoba terhadap permasalahan yang ada di sekolah gitu Pak, dengan solusinya. Itu ide bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan, sudah mendengarkan kisah saya gitu kan. Saya sekarang sudah merasa lega dan semoga kedepannya menjadi teladan bagi guru-guru dan siswa-siswa kita gitu Pak, bahwa permasalahan itu harus kita cari solusinya gitu, harus kita temukan solusinya gitu Pak ya. Amin. Ya Bu, saya juga merasa lega kalau seperti itu. Kemudian adakah lagi Bu yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Pak. Terima kasih banyak. Saya sudah ada ada terbuka pemikiran saya setelah kita berkomunikasi nih Pak. Mohon maaf Pak, kebetulan saya ini ada janji lagi dengan sampai di sini. Mungkin nanti lain waktu kalau saya menyampaikan pendapat Bapak, saya akan datang ke Bapak gitu ya. Siap Ibu, boleh Bu. Terima kasih banyak Pak Lan. Iya, sama-sama Ibu. Siap Pak. Siap Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana tadi Pak? Apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Ya, tadi sudah saya melaksanakan coaching Bu. Dan saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirtam. Terima kasih Bapak. Ibu menyampaikan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak? Ya, kedepannya saya akan mendalami dan memahami proses coaching lagi Bu, supaya saya harap coaching saya itu lebih maksimal lagi dalam menemukan solusi-solusi permasalahan-permasalahan. Terima kasih Bapak, semoga nanti apa yang direncanakan berjalan dengan baik Pak ya di coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah melakukan coaching tadi. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat siang dan kembali ke tempat kita masing-masing. Terima kasih Bu.